Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Qala Allah taala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih wa man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa maghbun wa man kana yaumuhu syarru min amsih fahuwa mal'un. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim wa ana dzalika minasyahidin. Pemirsa yang budiman, yang berbahagia, yang sedang menjalankan ibadah puasa, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan suci Ramadan ini kita telah melewati separuh perjalanan dari puasa ini. Artinya ibarat matahari itu ini adalah sudah pada jam 1, sebentar lagi akan masuk jam 2, jam 3, bahkan terakhir jam 6. Artinya sebentar lagi puasa ini akan meninggalkan kita. Tetapi apakah sampai dengan pertengahan lewat ini, apa kita sudah memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa juga kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hadis dari yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Yang dimaksud beruntung di sini adalah kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur yang panjang, kesehatan, iman, umur yang panjang mungkin. Sampai dengan Ramadan ini kita sudah di usia 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, bahkan lewat dari 63 tahun. Yang mana kata Nabi, umur umatku itu tidak lebih dari saya. Artinya kalau kita sudah lewat 63 itu adalah bonus. Tapi apabila kita masih hidup sampai dengan hari ini, sampai menjumpai Ramadan ini, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Siapakah orang-orang yang beruntung? Itu adalah orang-orang yang memanfaatkan kesempatan itu. Kalau tahun kemarin, Ramadan kemarin, mungkin dia baca Qur'annya khatam 5 kali, maka tahun ini dia harus khatam mungkin 10 kali. Tahun lalu sedekahnya mungkin sedikit, hari ini dia perbanyak sedekahnya. Tahun lalu mungkin zakatnya dia belum termasuk golongan membayar zakat mal, mungkin tahun ini dia membayar zakat mal, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Bahkan tahun lalu dia belum mendapatkan keberkahan rahmat, zikir-zikirnya belum dia perbanyak, tahun ini dia lebih banyak. Dia itulah orang-orang yang beruntung. Artinya amalan-amalannya dia lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, yang pertama adalah mangkana yaumu khairan, yang lebih baik dari hari ini, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kemudian adalah barang siapa yaumuhu mithla amsi, yang sama dengan hari kemarin, maka kata Nabi dia termasuk orang-orang yang merugi. Siapakah orang-orang yang merugi itu? Orang-orang yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia ini, lebih-lebih berjumpa dengan puasa Ramadan ini, tetapi
amalannya sama dengan tahun kemarin, bacaan Qur'annya mungkin sama dengan tahun kemarin, sholat malamnya mungkin sama dengan tahun kemarin. Padahal man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila dia menghidupkan malam, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu, tentunya dengan penuh mengharap rahmat dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila dia berpuasa niat karena mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan keimanan, maka dosa-dosanya diampuni yang telah lalu. Pemirsa yang budiman, yang kedua tadi mangkana yaumuhu mithla amsi, apabila sama dengan hari kemarin, dia termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian yang terakhir adalah mangkana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un, apabila hari ini bahkan lebih buruk daripada hari kemarin, itulah yang dikatakan dalam hadis tadi, dia termasuk orang-orang yang celaka. Celaka di sini dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Masih banyak orang di alam kubur sana ingin bangkit ke dunia, ingin menikmati Ramadan ini, tapi karena tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita sudah diberikan kesempatan hidup di dunia ini, tetapi amalan kita tahun ini, Ramadan kali ini 1447 Hijriah ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka itulah orang-orang yang celaka, kata hadis Nabi dalam diriwayatkan oleh Al-Hakim. Sehingga pemirsa yang budiman, marilah kita gunakan kesempatan Ramadan ini, yang mungkin sholat-sholat sunat kita yang di luar bulan Ramadan kita belum melaksanakan dengan maksimal. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Atau mungkin sholat malam kita, sholat tahajud kita, sholat hajat kita, sholat taubat kita, mari kita tingkatkan. Atau mungkin sedekah-sedekah kita, mungkin yang tahun kemarin, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang celaka yang disebutkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mari kita gunakan kesempatan yang emas ini, kita manfaatkan waktu sisa Ramadan ini tentunya dengan amalan-amalan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ikat pinggang kita, yang artinya bagaimana kita membuat amalan tidur kita diperkecil atau diperpendek, tapi amalan kita malamnya kita perpanjang dengan zikir, baca Quran, sholat malam, dan lain sebagainya, sehingga nanti kita dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melalui Ramadan ini dan mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan diampuni dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita gunakan Ramadan ini dengan sebaik-sebaiknya. Wal afu minkum, Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPPG Kota Uneng 02 mengucapkan
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.